Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan untuk belajar hari ini. Apakah udah siap belajarnya untuk pelajaran Bapak? Iya. Sekarang pelajaran Bapak yaitu fikih ya. Fikih ini kita akan belajar bagaimana tata cara beribadah, dan untuk pelajaran pertama kita untuk semester pertama ini kita akan berbicara tentang zakat ya. Tentang zakat, di mana zakat ini termasuk rukun Islam yang keberapa nanti kita akan bahas ya. Nah, dan sudah tahu yang pembahasnya yaitu Bapak Iskandar Hermansyah, yang mana Bapak Iskandar Hermansyah ini suka dipanggil sama anak-anaknya yaitu dengan Bapak Jais. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung ke materi yaitu tentang zakat. Dan di dalam zakat ini kita akan membahas dulu yang pertama ada pengertian zakat ya. Yang kedua juga ada macam-macam zakat. Nah, anak-anaknya harus tahu bagaimana apa zakat itu. Kan kalau kita sekarang kemarin waktu Idul Fitri kita ada zakat. Terus ada macam-macam zakat. Orang tua kita juga kalau sudah mampu itu wajib zakat. Ya, wajib zakat kalau sudah mampu. Nanti kita akan bahas bagaimana zakatnya kalau orang tua kita, misalkan ada petani. Pak, orang tua saya mah kaya, ada petani. Itu harus wajib zakat. Zakatnya bagaimana? Ada yang disebut nisab. Nanti kita bahas apa nisab itu ya. Nah, yang pertama kata Bapak tadi, zakat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai harta kelebihan. Dan zakat itu termasuk kepada rukun Islam. Rukun Islam ya. Rukun Islam yang keberapa? Coba siap cung, siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam? Rukun Islam semuanya ada berapa? Coba, rukun Islam semuanya ada 5. Yang pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Harus tahu ya, masa anak SDIT sekolah dasar Islam terpadu ditanya waktu itu rukun Islam tidak hafal. Ya, sekali lagi, rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah semuanya rukun Islam. Anak-anak harus apa ya? Sekali lagi, rukun Islam semuanya ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji bagi yang mampu. Kan ada lagunya. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Dek. Ya, selanjutnya. Tadi zakat, bab pertama zakat, kita harus tahu pengertian zakat. Coba siapa yang tahu apa pengertian zakat? Nah, pengertian zakat menurut bahasa, zakat berarti bersih atau suci atau subur. Membersihkan atau aku mau zakat dulu artinya membersihkan diri dari apa? Membersihkan diri dari hal-hal yang berada di dalam tubuh kita. Itu zakat kalau menurut bahasa. Atau suci atau subur. Nah, yang kedua, zakat menurut istilah. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi,
Kalau menurut istilah, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Contoh misalkan, orang tua kita mempunyai hartanya banyak atau lebih, ada zakatnya, berikan kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Jangan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Kalau kita memberikan zakat, banyak sekarang mah orang yang, apalagi sekarang ya, musim corona, ya, banyak orang yang membutuhkan harta, banyak santunan. Nah, itu adalah zakat. Nah, makanya kepada orang tua kita ya bilang, mama kalau mama sudah suka zakat enggak? Tanyain kepada mama bapak papahnya atau kepada bunda ayahnya. Bunda, kalau ayah kita udah zakat belum? Kalau kita diberi harta banyak, maka itu wajib harus mengeluarkan zakat. Nah, untuk materi selanjutnya, zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi zakat itu waktu zaman Nabi itu belum ada zakat. Waktu zaman Nabi lahir itu belum ada zakat. Tapi wajib zakat itu setelah Nabi Muhammad hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah 2 tahun Nabi hijrah di Mekah di Madinah, maka zakat itu baru diwajibkan. Di dalam Al-Quran ada beberapa firman Allah yang menerangkan tentang zakat. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Nah, yang artinya laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita punya harta yang banyak tapi tidak zakat, maka harta yang kita miliki itu akan menghisab kita. Apa menghisab itu? Nanti ketika manusia meninggal, waktu di dunia orang kaya meninggal tapi hartanya tidak dizakatkan, maka hartanya akan menuntut kepada kita di akhirat nanti. Nah, berdasarkan ayat di atas, seorang yang mempunyai harta sudah mencapai nisab, wajib baginya mengeluarkan zakat. Dengan zakat tersebut diharapkan orang-orang yang tergolong sebagai penerima zakat tidak menderita dalam hidupnya. Jadi, sekali lagi, kita wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, aku tidak mampu mengeluarkan zakat, apa-apa. Ini artinya orang yang mampu. Bagaimana orang yang mampu? Bagaimana Pak yang mampu itu nanti? Nah, ada yang dengan namanya nisab. Ya. Nah, di sini kan ada yang sudah nisab. Apa yang tadi yang disebut dengan nisab? Nah, pengertian nisab. Contoh, misalkan, apa pengertian nisab itu? Arti dari nisab itu adalah ketentuan jumlah harta seseorang yang sudah sampai ukurannya untuk mengeluarkan zakat. Contoh lah begini, Bapak mau kasih contoh. Orang tua atau orang itu nisabnya punya domba atau punya kambing 40. Kalau orang tua kita mempunyai kambing lebih dari 40, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Jadi, arti nisab itu adalah batas ketentuan. Itu adalah nisab. Nah, apalah contoh misalkan punya sapi. Orang tua kita punya sapi, karena nisabnya sapi itu adalah
5. Kalau punya sapi lebih dari 5, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Contoh deh, misalnya menyimpan emas sudah mencapai 96 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 25%. Nah, ini yang disebut dengan nisab. Kalau orang tua kita misalnya punya emas cuma belum 96, baru 95, nggak wajib zakatnya. Tapi kalau sudah 96 lebih, 97 misalkan, wajib mengeluarkan zakat. Itulah yang disebut dengan nisab. Yaitu. Baik anak-anak, itulah pembahasan fikih hari ini, yaitu tentang zakat. Dan untuk hari ini tidak ada tugas dan tidak ada tugas di rumah. Silahkan menyimak saja, tapi hafalkan ya, yang belum hafalkan tadi pengertian zakat, terus rukun Islam, dan semuanya hafalkan karena kemungkinan di dalam ulangan juga ada tentang pengertian zakat dan rukun Islam. Itulah sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.